Halo, apa kabar semua teman-teman dimanapun berada? Baik yang di Jakarta, di kota-kota lain, bahkan yang ada di luar negeri, di mancanegara. Sebelum saya ingin membagikan semacam, kalau orang kan stand up comedy. Kalau saya bikin aja ya, lawan kata stand up comedy, tentu saya katakan aja sit down non comedy. Jadi saya tuh bisa berdiri, duduk boleh, kita santai-santai aja ya, biar teman-teman juga asik juga mendengarnya. Adapun yang tema yang akan saya bagi dalam bentuk share adalah dengan judul hak prerogatif channel cinta kasih. Wah, saya percaya dari judulnya teman-teman yang ngantuk pun bisa segar ya. Mudah-mudahan yang lagi lapar, nahan lapar sebentar ya, bisa dengarkan saya. Tapi kalau ada yang lagi haus, jangan lupa minum dulu ya. Baik teman-teman, sebelum saya menguraikan tentang apa isi ini, kita bilang, kalau dibilang ceramah saya belum berani ya. Saya belum berani dibilang ceramah, tapi berbagi hati aja lah, berbagi pengalaman aja lah. Saya ingin membagikan sebelumnya dengan bentuk icebreaker. Icebreaker itu memecah suasana supaya jangan nanti ada teman-teman yang mendengarkan saya sambil lesu. Ya, mungkin ada yang lagi capek ya, baru pulang kerja, ada yang lagi capek baru beres-beres ya. Ah, santai juga. Jadi saya ingin mengajak kita merenungkan satu pertanyaan. Pertanyaannya nggak sulit lah ya, kan saya kan bukan bikin ujian ya. Begini pertanyaannya. Saya yakin semua teman-teman begitu saya ajukan pertanyaan ini mudah jawabnya ya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya berupa satu pertanyaan biasa. Gini pertanyaannya ya. Apa sih tema terbanyak dari isi lagu pop dan film drama yang teman-teman lihat di televisi? Nah, saya bisa merasakan teman-teman langsung bisa jawab ya. Satu kata aja, kata kunci satu kata aja. Saya yakin tidak ada teman-teman yang bingung atau sulit jawabnya. Pasti semua tahu jawabannya. Semua tema paling banyak lagu pop, drama televisi, film-film, nggak ada lain dari kata cinta. Cinta kasih. Jadi itu adalah satu jawabannya. Sehingga saya yakin sekali kalau saya membagi tentang pelajaran tentang hak prerogatif channel cinta kasih, maka teman-teman mudah mencernanya. Ya, ini bukan hanya untuk orang yang dewasa saja, ya anak-anak udah boleh belajar tentang ini. Karena pelajaran ini bukan pelajaran tentang asmara, tapi belajar tentang cinta kasih sebagai manusia. Apapun suku, agama, bangsa, kodratnya sama. Semua manusia itu memiliki cinta kasih. Ya, oke. Saya akan memulai dari satu pernyataan dulu, supaya kita sepakat etimologinya dulu ya. Menurut kamus pergaulan ya, menurut bahasa pergaulan dulu lah ya. Saya nggak usah dulu pakai etimologi menurut A, B, C, D kata orang. Yang saya tahu dulu lah. Menurut kamus pergaulan di mana-mana ya, bukan di Indonesia saja, di mana-mana ini. Saya udah bergaul dengan banyak orang asing, katanya sama. Definisi cinta dalam bahasa pergaulan sehari-hari adalah perasaan kasih dan sayang yang muncul sendiri, baik disadari atau tidak disadari oleh kita manusia. Ada yang katanya, kok tiba-tiba ya? Ada juga yang memang disadari sesudah dia memikir-pikirkan ya. Wah benar ya, berarti saya memang ada perasaan cinta pada seseorang. Nah, karena tadi dari judulnya saya udah bilang hak prerogatif channel cinta kasih, maka saya akan tidak berlama-lama, langsung saya uraikan saja. Dari segi jenisnya, cinta kasih itu terbagi atas 6 channel. Dan masing-masing channel memiliki hak prerogatif. Prerogatif artinya hak khusus. Lahannya itu ada di hati kita. Ya.
punya channel masing-masing. Tidak bisa diganggu-gugat. Artinya kalau normalnya tidak diganggu, ya begini indahnya kehidupan. Ada 6 channel cinta kasih. Channel 1 adalah cinta kasih antara Tuhan dengan umatnya, umat dengan Tuhannya. Apapun agama kita, kita harus sadar bahwa kita harus mencintai Tuhan kita. Dengan cara bagaimana mencintai Tuhan kita? Ya tentu dengan bertakwa, menjauhi larangannya, dan melaksanakan perintahnya. Nah, soal itu saya yakin semua punya guru agama masing-masing. Yang Islam punya ulama, yang Kristen punya pendeta, boleh diperdalam di sana. Di sini saya tidak berkhotbah, tapi saya ingin membagi pengalaman saja. Nah, kita lihat ya. Channel kedua itu bernama channel family, channel family, yaitu antara suami dan istri. Suami dan istri itu punya hak prerogatif cinta kasih yang tidak bisa diganggu-gugat. Tuhan saja sudah mengaruniakan kepada suami dan istri memiliki cinta kasih. Nah, kepada suaminya, istri pada suaminya, suami pada istrinya. Bukan pada orang lain. Nah, itu sudah menjadi hak prerogatif. Sekaligus juga kewajiban prerogatif, ya. Jadi jangan sampai melenceng dari relnya, channelnya, ya. Channel ketiga bernama channel cinta kasih anak dan orang tua. Baik anak-anak menghormati orang tuanya dan orang tua menyayangi anak-anaknya. Itu adalah channel cinta kasih di dalam antara anak dan orang tua. Ya, kita tahu ada namanya kasih ayah, kasih bapak pada anaknya. Ada kasih ibu pada anaknya. Itu adalah satu kodrat cinta kasih yang benar-benar dari Tuhan. Dan kepada orang tua, hatinya mengasihi, menyayangi anak-anaknya. Itulah normalnya. Channel keempat namanya adalah, di sini kita lihat, cinta kasih sebagai sesama teman, ya, persahabatan. Cinta kasih sayang sebagai orang yang pernah bersekolah, ya, pasti dia mengingat sampai kapanpun. Oh, ini teman saya dulu. Teman sekelas saya dulu ini, waktu SD, SMP, SMA, kuliah. Ya, ini teman saya di kantor. Kami adalah satu tim kerja. Kami satu tim dalam berdoa. Kami satu tim dalam melayani Tuhan. Itu namanya ada channel kebersamaan namanya, ya. Ada channel kelima namanya cinta kasih akan mengalir di dalam channel dalam bentuk sekawan atau sekawanan dalam bentuk bangsa, ya, kebangsaan. Siapapun kita punya perasaan sayang pada bangsa kita. Kita tidak akan mau bangsa kita mengalami kehancuran, kegoncangan, kegangguan, atau apapun namanya. Selama kita masih mencintai bangsa kita, kita pasti akan ikut menjaga kedamaian, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan berbangsa dan setanah air. Apapun sukunya, apapun daerahnya, kita Indonesia. Ingat Sumpah Pemuda, ya, kita bertanah air satu, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa kita Indonesia. Channel keenam adalah namanya channel senasib dan sepenanggungan. Ini seringkali tidak disadari, tapi bisa muncul sendiri. Orang yang pernah mengalami sakit yang berat, ketika dia sembuh, temannya sakit, dia akan ingat. Saya pernah sakit. Orang yang pernah mengalami kehidupan yang menderita, pernah mengalami kemiskinan, pernah mengalami kemelaratan, seyogyanya, sepantasnya ketika dia sudah menjadi kaya, menjadi orang besar, di hatinya harus ingat. Saya pernah mengalami orang yang melarat ini. Saya pernah mengalami orang yang susah ini. Itu adalah kodrat cinta kasih. Di mana dikatakan dalam 6 channel ini, ya, perlu dipupuk dan dipelihara. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menanya kepada teman-teman di sini, ya. Andai kata teman-teman lagi menonton televisi, kita bilanglah channel TV A atau ABC, ya. Tiba-tiba teman-teman pas lagi asik nonton TV, kita lihat siarannya terganggu.
goyang. Apa yang teman-teman lakukan? Saya yakin teman-teman langsung ambil antenanya, digeser-geser. Siapa tahu mungkin ada gangguan sinyal di antena. Bahkan kalau yang melihat ternyata sudah dicoba antena digeser nggak bisa, mungkin akan ada yang mencoba dicek lagi. Mungkin ada yang putus kabelnya, mungkin ada yang terbakar elemennya. Itu akan dicek di servis bila perlu. Atau mungkin gangguannya itu ada di televisinya. Saya yakin semua kita pernah ngalami lah ya. Lagi asik-asik nonton TV, ada terganggu. Biasanya kalau asik channelnya, siarannya, pasti ada yang berdiri dari bangkunya, nggak akan dibiarkan. Kita akan cari, solusinya. Begitu juga dengan 6 channel tadi. Apabila kita mengalami gangguan dalam channel cinta kasih kepada Tuhan, alangkah baiknya kita sadar. Ada dosa kita yang menghalangi kita untuk mencintai Tuhan. Ya, apabila kita melihat ada gangguan dalam channel-channel televisi, ada yang mungkin mencoba mau mengganti ke channel lain, ya mau dilihat mana yang apakah ada gangguan di channel lain, dan ternyata tidak bisa. Pasti teman-teman akan menyadari ada masalah di remote. Mungkin baterainya habis. Akan mengganti baterainya kalau kita tahu baterainya habis ya. Atau kalau udah diganti baterai nggak bisa juga, mungkin ada yang harus mengganti remote-nya. Demikian juga dengan hati kita. Hati kita tuh sebenarnya hati kita itu tidak ada jauh dengan antena ya. Sinyalnya ditangkap di situ. Kalau ada gangguan di antena, ya hati kita yang harus kita cek. Mungkin kita ada channel 1 terganggu hubungan dengan Tuhan, channel 2 terganggu hubungan di dalam kekeluargaan atau suami dan istri, ada yang terganggu hubungan antara anak dan orang tuanya, ada yang terganggu hubungan sebagai teman persahabatannya, ada yang terganggu hubungan sebagai sesama anak bangsa, ada yang udah mulai terganggu hubungannya untuk tidak merasa senasib sepenanggungan, ada yang tidak begitu sadar lagi ketika dia melihat ada orang yang mengalami sakit atau kecelakaan, atau orang mengalami duka dan hatinya tidak tergerak untuk menolong, membantu. Perlu kita cek hati kita, perlu kita cek pikiran kita. Ada kalanya remote itu baterainya yang memang harus diganti. Itu berbicara tentang di dalam batin kita ada baterai, ada energinya. Itu energi kasih sayang yang dari Tuhan. Kadang-kadang kita sudah mulai melemah hati kita, melemah perasaan kita, melemah respon kita, melemah tanggapnya kita. Ya, ada yang mungkin tidak sadar, tidak pernah berdoa untuk bangsa ini ketika ada bencana, ketika banyak kejadian-kejadian yang mengganggu kenyamanan berbangsa. Kalau kita memang mencintai tanah air kita Indonesia, apapun terjadi di negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, bencana ada, doakan. Kita doakan bangsa kita, tunjukkan kita mencintai negeri kita. Kita doakan mulai dari pemerintahnya, presidennya, gubernurnya, sampai semua RT RW-nya, supaya semuanya dalam keadaan kuat, sehat. Tidak ada gangguan operasional di negeri ini. Kita tidak ingin ada yang mengganggu negeri kita. Termasuk dari dalam, tidak boleh ada gangguan yang merusak ketenangan bangsa kita. Biarlah dengan uraian tadi semakin sama-sama teman-teman kita memikirkan. Kita cek, sebagaimana kalau kita lagi nonton TV ada gangguan channel, kita bertindak dan bergerak. Memeriksa antenanya, memeriksa mungkin televisinya, memeriksa mungkin remote-nya. Demikian juga dengan kita. Hati dan pikiran kita rawan terganggu dengan banyak hal yang membuat hak prerogatif cinta kasih 6 channel ini terganggu. Jangan kita biarkan, mari kita bereskan hati kita. Semuanya dimulai dari hati kita. Dan yang paling sering kita waspada adalah channel 1. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus kita tetap jaga. Begitu kita ada kesalahan dan dosa, kita langsung bertobat. Kita minta ampun pada Tuhan kita, dan kita akan mendapatkan pencerahan untuk semua channel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jangan kita sampai biarkan terganggu. Demikian teman-teman, uraian saya tadi semoga bermanfaat. Semoga kita semua dalam keadaan kuat dan sehat walafiat.
Semoga kita dalam keadaan siap menghadapi segala apapun yang menjadi tantangan hidup kita. Hidup ini adalah indah apabila kita memandang keindahan dengan bersyukur. Terima kasih. Salam kekuatan, salam keteguhan teman-teman. Amin.